Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pengurus Masjid Al-Qudus yang kami hormati, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah Isya sekaligus tarawih yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kesehatan dan kekuatan iman kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir mendirikan malam Ramadan, malam ke-19 dan puasa siang tadi, puasa ke-18. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga keselamatan dan kesejahteraan dicurahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan juga kita umatnya yang mengikuti agama yang beliau syiarkan, yaitu dinul Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada malam ini mungkin saya tidak perlu memperkenalkan diri karena sudah disebut namanya tadi, dan tidak perlu lagi menyebutkan judul ceramah karena juga sudah disebutkan. Maka dari itu, sesuai dengan edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2021 tentang pelaksanaan ibadah Ramadan dan pelaksanaan Idul Fitri, maka dalam ibadah Ramadan, qiyam Ramadan, tausiahnya maksimal 15 menit. Jadi alhamdulillah ada jam di sana. Kalaupun tidak ada jam, saya sudah memasang alarm di sini, Pak. Pas menit ke-15 saya akan berhenti. Tapi saya sudah dapat bisikan dari Pak Pengurus tadi, katanya santai saja Ustaz, akan bersambung subuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadarus dan adab membaca Al-Qur'an. Apa itu tadarus? Tadarus berasal dari bahasa Arab, asal katanya darasa atau darsa, artinya belajar. Maka al-mudarris itu orang yang mengajar. Kalau dalam bahasa Ipin-Ipinnya cikgu, nah guru, al-mudarris guru. Tadarus yaitu artinya mempelajari atau membaca berulang-ulang atau mengkaji secara teliti dan mendalam. Maka kalau itu arti dari tadarus Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebaiknya ibadah membaca Al-Quran kita pada bulan Ramadan ini, baik yang dilaksanakan secara bersama di masjid, apalagi sekarang yang sudah trending itu grup khatam Al-Quran melalui WhatsApp. Nah, sangat baik itu. Kita tidak perlu untuk mengejar jam tayang. Misalnya ada ketua grup bilang kita harus tamat dalam 2 hari. Tidak perlu. Mengapa dikatakan tidak perlu?
karena membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran itu sebelum kita ke adabnya, itu sangat banyak yang harus kita perhatikan. Di dalam membaca Al-Quran itu ada dua metode membaca Al-Quran. Yang pertama ada namanya tartil. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan warattilul Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu bacaannya agak cepat tanpa mengurangi makna, tanpa meninggalkan hukum tajwid. Bagaimana bacaan tartil? Seperti yang kita bacakan waktu sholat tadi, tartil. Nah, kemudian ada mujawad namanya. Bagaimana bacaan mujawad? Mujawad itu adalah bacaan yang diberi atau yang diimprovisasi dengan irama. Nah, irama ini ada juga kaidahnya gitu. Ada qiraatnya, ada 7 qiraat imam. Seperti bayati, nahwan, segala macam dari irama itu semuanya ada ilmu qiraatnya yang tidak boleh meninggalkan ilmu tajwidnya. Karena berbahasa Arab, Al-Quran itu berbahasa Arab. Kalau salah sedikit saja bacaannya, maka akan salah artinya. Kita beri contoh satu kata saja Bapak Ibu. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin artinya yang memiliki hari kemudian, tetapi Maliki yaumiddin yang menguasai artinya jauh beda. Begitu juga di dalam bahasa Indonesia contoh. Di dalam bahasa Indonesia salah satu saja bacaannya akan salah makna. Kalau di dalam Al-Quran harakat namanya. Kalau di dalam bahasa Indonesia hurufnya. Kita beri contoh. Tetapi sebelumnya jangan tersinggung Bapak Ibu. Kalau contoh yang saya berikan nanti ada yang tersinggung. Ada satu kalimat, saya akan menikah dengan gadis Jawa. Nah, saya tahu masuk orang Jawa. Tetapi ketika kita ubah satu huruf saja, itu akan berubah makna. A yang di ujung kita ubah jadi ini. Saya akan menikah dengan gadis Jawi. Sama maknanya atau tidak? Beda. Nah, ini juga contoh pentingnya harakat, pentingnya huruf di dalam Al-Quran. Jangan ada yang salah ketika kita membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji Al-Quran ini, Rasulullah SAW sendiri mengingatkan kepada kita atau memberikan kelebihan kepada kita. Khairukum, manusia yang terbaik di antara kamu itu man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Quran kemudian sanggup untuk mengajari Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan orang yang terbaik di antara kamu orang yang belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, tetapi mengajarkan bahasa Inggris dan mengajarkan bahasa Mandarin. Tidak ada. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajari Al-Quran, ini konteksnya Al-Quran. Tetapi ketika kita berbicara bahasa yang lain, nanti konteksnya ilmu pengetahuan berbeda lagi, bukan tidak penting. Mengapa orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu orang yang paling mulia? Karena Al-Quran itu adalah bacaan. Al-Quran
kalamullah munazzalun ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lughatil arabiyyah al manqulu bit tawatir al muta'abbadu bi tilawati. Itu bahasa Rejang. Nah, kalau kita terjemahkan, Al-Quran itu perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan dalam bahasa Arab, kemudian dinukilkan secara mutawatir, tidak sembunyi-sembunyi turunnya. Pas diterima oleh Rasulullah, Rasulullah langsung menyampaikan kepada umat. Berbeda dengan belajar ilmu-ilmu yang lain. Kalau belajar ilmu-ilmu yang lain, biasanya sang guru itu pasti ada meninggalkan ilmu pamungkas. Ilmu pamungkas ini tidak akan diberikan. Berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah apa yang ia terima, maka semuanya ia berikan. Kemudian al-muta'abbadu bi tilawatih, beribadah ketika kita membacanya. Membaca Quran penting, membaca WA penting. Saya juga membaca WA, Pak. Membaca berita online penting, tetapi berita-berita yang kita baca itu hanya untuk kepentingan duniawi, hanya untuk kepentingan yang sifatnya informasi, agar kita tidak tertinggal dari informasi. Tetapi kalau kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran, alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf pahalanya 10. Kalau kali 3 pahalanya 30. Nah, ini kelebihan. Jadi berpahala al-muta'abbadu bi tilawati, berpahala apabila membacanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang kita baca, yang kita tadaruskan itu mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran yang 6.666 ayat ini diturunkan oleh Allah, walaupun dicetak dengan berbagai macam percetakan di berbagai negara, diterjemahkan dalam berbagai bahasa, maka tidak pernah di dalam pengantarnya mengatakan bahwa apabila Al-Quran ini salah, maka kembalikan kepada Allah, atau protes, seperti tidak ada. Tetapi melainkan apabila ada salah penulisan huruf Al-Quran dalam mushaf Al-Quran ini, maka kembalikan ke percetakan dengan alamat ini, seperti itu. Karena Al-Quran itu pertama mendapat jaminan la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan, tidak ada yang diragukan satu huruf pun di dalamnya. Kemudian kita juga berpikir, sudah sekian abad Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kita. Yakin ada yang tertinggal. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Hijr ayat 9 ternyata Allah memberi jaminan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan memelihara Al-Quran. Bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran? Cara Allah memelihara Al-Quran itu yang pertama dengan kekuasaan Allah, yang kedua kekuasaan Allah yang diiringi adanya intervensi manusia. Kalau yang pertama itu tidak usah kita kaji lagi Bapak Ibu. Bagaimana dulu matinya penghafal Al-Quran, hufaz itu dibunuh, sehingga muncul seruan Nabi Muhammad untuk melaksanakan qunut dan qunut nazilah. Kemudian yang kedua itu yang perlu kita lihat,
bahwa ternyata hari ini berkembang begitu pesat rumah-rumah tahfiz. Kemudian begitu besarnya penghargaan terhadap orang-orang yang hafal Al-Quran. Mohon maaf bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.